Ya. Pak Malik ulangi lagi. Kalau siang hari, ya Pak Malik ulangi lagi. Siang hari tumbuhan menghirup CO2 ini. Nah, manusia itu yang menghembuskan CO2. Manusia itu menghirup, ini kalau Pak Malik kasih panah ya. Nah, begini. Nah, gini ya. Jadi seperti ini. Siklusnya seperti ini. Waktu siang hari, tumbuhan ini menghirup CO2. CO2 begini. Dari manusia, karbon dioksida dari manusia. Kemudian dihirup oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan ini menghirupnya lewat apa? Kan nggak ada hidungnya ya. Itu lewat daun-daunnya, Nana. Daun-daun di tumbuhan itu ada yang namanya stomata ya. Ada namanya stomata. Kalau kelas 4 sih sebenarnya sudah waktunya kalian tahu ya. Di tumbuhan itu daunnya ada yang namanya stomata. Ini ibaratnya hidungnya tumbuhan itu. Ya, diambil dari stomata ya. Di daunnya itu ada stomata. Kemudian diproses ya, ambil air dan mineral. Kan akar ini kan ambil air dan mineral ya, akarnya pohon ini. Ambil air dan mineral terus ditambah menghirup CO2 ini, kemudian dibantu sinar matahari. Jadi kalau Pak Malik gambar begini, kalau Malik gambarkan denanya, ditambah air dan mineral, ini nanti menghasilkan C amilum ya, C6 H12 O6 ditambah O2 oksigen. Nah, ini di tengah-tengahnya ini sinar mataharinya. Ini di tengah-tengahnya ini sinar mataharinya. Ini menghasilkan energi, itu maksudnya berupa buah-buahan. Jadi buah-buahan itu ya hasilnya dari fotosintesis ini, buah-buahan. Terus ada lagi kalau tanaman ketela pohon itu menghasilkan ketela di akarnya. Terus kalau bawang yang menghasilkan bawang di akarnya. Nah, ini sebenarnya adalah C6H12O6 energi ya. Jadi tumbuhan itu menghasilkan energi juga yang nanti dikonsumsi oleh manusia. Kembali lagi ke manusia. Dari sini paham? Jadi saling membutuhkan begini anak-anak. Ini namanya simbiosis mutualisme jadinya ya. Jadi manusia menghirup O2, kemudian mengembuskan CO2, CO2 dihirup oleh tumbuhan, tumbuhan melepaskan O2, jadi muter begini. Cuman oksigen itu juga tidak hanya dari tumbuhan ya, di seluruh alam ini juga ada oksigen, cuman sumbernya juga berasal dari tumbuhan, begitu ya. Oksigen ini, jadi kalau misalkan tanaman itu gersang anak-anak ya kita ya jadi panas ya kalau kita kurang menanam pohon karena itu ada gerakan menanam gerakan hijau kembali, yaitu memang bumi kita ini semakin lama semakin panas, lapisan ozon sudah semakin lama semakin bolong. Ya, jadi kalian perlu untuk melakukan tanaman-tanaman kecil saja di depan rumah. Itu ada tanaman yang seperti namanya lidah mertua itu, ya namanya lidah mertua ya, yang di pinggir jalan itu. Kalau kalian mau ke Balongsari, itu ada persimpangan gitu. Di tengah-tengahnya itu ada ada pot dari kaleng ya, pot dari kaleng oli atau apa itu ya. Itu di tengah-tengahnya itu ada tanaman. Nah, itu tanaman lidah mertua. Itu diteliti banyak menghasilkan oksigen meskipun kecil, meskipun tanaman itu kecil. Jadi kalau kalian sering menemui di pinggir jalan ada tanaman itu, memang gunanya untuk mengurangi panasnya bumi. Seperti itu. Dari sini paham ya, di screenshot saja. Kalau ada yang bisa screenshot, di screenshot saja. Sudah? Jadi kita saling berkaitan ya ini. Kalau kita diskusikan seperti itu, apa yang diceritakan gambar tersebut? Nah, begitu aja. Kalian jawabnya untuk satu berjemur ya, menjemur bayi.
Matahari, pertama kita tulis dulu matahari sumber energi. Sumber energi yang utama. Apa Pak tadi Pak? Apa? Ya? Yang mana? Yang nomor 1 ditulis apa Pak? Ya pertama ini seperti ini. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Terserah kalian boleh memakai apa yang sudah Pak Malik jelaskan tadi. Kalian tulis terserah, nggak harus kayak Pak Malik sebegini. Cuman awal-awal lebih baik kita kan ini awal-awal kan ada matahari gini ya di atas ya. Jadi kita tulis dulu matahari. Matahari sumber energi yang utama. Kemudian bisa digunakan untuk satu menjemur bayi, menjemur baju, untuk olahraga ya, menyerap vitamin D dari matahari. Kemudian, nah untuk yang tumbuhan ini matahari membantu proses fotosintesis. Coba deh Pak Malik dikte. Ditulis ya. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Matahari adalah sumber energi yang utama. Sudah? Matahari adalah sumber energi yang utama. Sudah? Matahari matahari bisa dimanfaatkan untuk menjemur bayi. Gunanya agar bayi mendapatkan asupan vitamin D dari sinar matahari. Matahari bisa digunakan untuk menjemur bayi agar si bayi mendapatkan asupan vitamin D dari sinar matahari untuk membantu pertumbuhan bayi. Dapat apa Pak? Apa? Dapat Dari sampai di mana? Dapat asupan, dapat vitamin D gitu aja, nggak usah pakai asupan. Dapat vitamin D dari sinar matahari. Jadi sinar matahari itu mengandung vitamin D ya anak-anak ya. Nggak usah takut kepanasan ya. Kalau siang-siang begini. Kalau pagi-pagi begini, kalau siang cahaya matahari sudah nggak bagus buat kesehatan. Kalau masih pagi sebelum jam 11 itu masih bagus buat kesehatan. Vitamin D dari sinar matahari untuk membantu proses pertumbuhan bayi. Vitamin D ini penting buat tulang ya. Jadi penting buat pertumbuhan bayi itu. Kenapa kok bayi dijemur itu maksudnya seperti itu ya. Juga vitamin D itu membantu untuk menyembuhkan atau terapi bayi kuning ya. Ya. Sampai di mana tadi? Yang mana? Ya, vitamin D untuk membantu proses pertumbuhan bayi. Sudah? Vitamin B atau D, Pak? D, bukan B. D, dengkul, dondong. Ya, D, bukan B ya, D. D, dari D. Vitamin D ya. Matahari itu mengandung vitamin D. Pakai pensil saja ya. Kalau nulisnya itu nanti kalian salin di buku, karena nanti kan dikembalikan ya bukunya itu. Kalau kelas 3 kan nggak usah dikembalikan. Kelas 1 sampai kelas 3 nggak usah dikembalikan. Kelas 4 sampai 6 dikembalikan. Itu karena memang percetakan untuk buku kelas tinggi ini terbatas. Kalau yang kelas rendah itu 1, 2, 3 itu masih terus cetak terus. Sudah? Untuk membantu proses pertumbuhan sudah? Sudah sampai situ? Sudah. Nah, matahari juga dapat digunakan untuk menjemur pakaian.
Terus lagi digunakan untuk berolahraga. Sudah? Matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis ya. Fotosintesis. Apa Pak tadi Pak? Apanya? Yang mana? Ini loh tulisannya. Fotosintesis. Matahari digunakan oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Matahari ya. Ya apa Ya, Pak? matahari digunakan oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Sudah? Oleh tumbuhan ya Pak? Ya, oleh tumbuhan. Digunakan oleh tumbuhan untuk membantu melakukan proses fotosintesis. Udah Pak. Sudah. Proses fotosintesis itu kan menghasilkan O2. Coba kalian tulis sendiri dengan bahasa kalian. Fotosintesis itu menghasilkan O2, oksigen, menghasilkan oksigen. Oksigen dihirup manusia, manusia menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Seperti itu ya. Kalian pakai bahasa kalian saja sendiri ya. Kalau Pak Malik dikte nanti lama. Diingat-ingat saja ya. Diingat-ingat saja, kan ini juga ada rekamannya. Nanti lihat di YouTube-nya. Ya. Terus semoga tidak terpotong rekamannya. Karena beberapa kali terpotong, cuman tersisa 7 menit. Oke, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Nah, yang tadi kan sudah ya. Keluarga tersebut untuk apa saja tadi anak-anak? Untuk menjemur baju, ya. Untuk menjemur bayi. Sudah tulis saja segitu. Untuk berolahraga. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Lah, selain dia gambar itu, apa sih manfaat matahari? Ayo, selain yang ada di gambar, selain menjemur baju, untuk apa lagi? Ada yang tahu? Gak usah takut salah. Jawab saja, ayo. Untuk berjemur Pak. Ya, berjemur. Selain yang digambar, itu kan orang olahraga sudah berjemur kan itu ya. Selain yang ada di gambar ini, apa saja sih yang nggak ada di gambar ini? Yang nggak ada di gambar ini. Di kelas 3 ada ya. Ada tenaga listrik. Ada listrik tenaga matahari. Masih ingat nggak di kelas 3? Tema berapa itu ya kemarin itu ya? Jadi digunakan untuk sumber tenaga listrik, tenaga surya ya. Untuk pembangkit listrik tenaga surya. Untuk pembangkit listrik tenaga matahari atau tenaga surya ya. Tenaga matahari atau biasanya lebih disebut tenaga surya. Itu biasanya untuk tenaga surya, coba nanti setelah ini kalian googling pembangkit listrik tenaga surya itu nanti ada semacam kayak lempengan kaca. Nah, kaca itu nanti digunakan untuk menyerap matahari. Untuk menyerap matahari, kemudian dengan mesin generator diubah menjadi energi listrik. Selain itu juga aktivitas menjemur itu tidak hanya digunakan untuk menjemur pakaian. Menjemur apa lagi misalkan? Ada yang
mama papanya itu pernah menjemur ya keripik, kerupuk juga bisa ya. Jadi selain ada yang ada di gambar itu gitu ya, menjemur ikan asin ya. Banyak aktivitas yang digunakan oleh matahari itu. Kemudian untuk apalagi itu ada mobil tenaga surya. Kalian pernah baca tidak? Ada kendaraan tenaga surya. Jadi tidak selain menggunakan bensin bisa menggunakan energi matahari. Saya tulis saja di situ. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Nah, apa ini? Matahari tadi ya, betul, matahari, jelas ya. Matahari. Nah, sip, ini lihat ini. Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Itu dibasahi, kemudian dijemur. Kalian coba sendiri, nanti kan jelas kering ya. Ini ada tumbuhan juga. Atau gini, kalian coba kalau di rumah, kalau ada tanaman apa itu, tanaman kecil gitu, kalian bungkus plastik putih, nanti di plastik putihnya itu kan ada gelembung-gelembung air nanti itu. Nah, ini membuktikan bahwa energi matahari itu gunanya untuk sumber energi, ya. Tapi gelembung-gelembung air ini anak-anak, ya itulah udaranya, oksigen itu nanti kalau makanya itu tabung oksigen. Kalian pernah megang tabung oksigen tidak? Tabung oksigen itu kalau dikocok-kocok atau mungkin tabung LPG. Tabung LPG itu kalau kalian kocok itu kan bunyi kerucuk-kerucuk kayak ada airnya ya. Seperti itu. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari? Ada perbedaannya enggak, Nana? Kalau dijemur di tempat di dalam rumah misalkan sama di luar, lebih cepat kering yang mana? Lebih cepat di luar, Pak. Iya, jelas ya. Baiklah, berarti sudah bisa berpikir seperti itu. Ayo, siapa yang mau membaca ini yuk? Pak Malik, lihat dulu, gantian ya. Pak Malik, lihat dulu siapa yang hadir. Pak Malik belum pernah menyebut Askanaya ini ya. Askanaya itu ingat paragraf kan ya? Askanaya membaca dari ini nggak ada paragrafnya. Askanaya membaca dari aku Ali sampai tinggi. Ya. Ini untuk Askanaya. Pakai itu deh. Askanaya ada suaranya? Kemudian siapa lagi nih? Yang belum pernah Dava ya, Dava. Coba yang ini Dava. Dava baca Taman Tananku. Dava baca sampai biji-biji yang baru ya. Paham? Terus yang lainnya menyimak saja nggak apa-apa ya. Kalian simak. Terus siapa ini yang belum pernah ini ya? Ada Zoe ya, Zoe. Zoe hadir ya? Halo, Zoe. Zoe baca dari kamu ini. Untuk Zoe. Zoe dari kamu sampai sehat. Yuk kita mulai dari Askanaya. Askanaya mulai. Aku alih biji energi. Aku mengonsumsi biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakku. Saat matahari bersinar ada energi, ada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi.
Oke, Askanaya dimatikan mic-nya. Yang lain matikan mic-nya. Ayo mic biar nggak bunyi kayak cuit kayak ini apa suara tikus ini. Ya, kemudian Dava nyalakan mic-nya. Ya, Pak. Ya, nyalakan mic-nya. Yang lain matikan ya. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Oke, terima kasih. Matikan mic-nya Dava. Kemudian Zoe. Zoe suaranya nyalakan mic-nya dulu. Nyalakan juga kameranya. Ya, kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi bisa memasak. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Oke, terima kasih. Yuk matikan semua mic-nya ya. Nah, seperti ini manfaat dari energi matahari. Temukan sebanyak-banyak manfaat energi matahari. Kalau tempelkan gambar berarti kalian cari di gambar, kalian print terus ditempel, nggak usah lah ya seperti itu. Kalian boleh tulis untuk berjemur dan berolahraga. Ayo apalagi menjemur pakaian. Biasanya sih matahari lebih banyak digunakan untuk menjemur memang ya. Kemudian membantu tumbuhan fotosintesis. Ingin tanya, fotosintesis itu membuat makanan pada tumbuhan ya? Ya betul. Yaitu makanannya itu ini loh anak-anak tadi. C6 H12 itu energinya ya ini loh. Ini. Nah, ini berupa banyak, nanti bisa berupa jadi buah, berupa energinya makanannya untuk tumbuhan itu sendiri ya. Untuk manusia juga nanti bisa menghasilkan umbi ya, ini C6H12O6 ini energi. Ini energinya tumbuhan. Energi itu kan nanti bisa dirupakan makanan ya. Namanya energi bisa diwujudkan jadi makanan. Seperti itu. Betul sekali memang fotosintesis itu proses membuat makanan di dalam tubuh tumbuhan itu. Juga banyak sih sebenarnya fotosintesis itu ya, termasuk membantu pernafasan juga matahari itu. Membantu tumbuhan berfotosintesis ya. Terus apa lagi? Untuk pembangkit listrik ya tadi ya. Untuk pembangkit listrik, ayo ditulis pembangkit listrik. Untuk pembangkit listrik ya. Kemudian ini Pak Malik nulisnya karena agak miring ya tabletnya. Jadi mohon maaf kalau agak jelek, pokoknya gede gitu ya. Terus membantu tumbuhan fotosintesis, membangkit listrik, apalagi anak-anak? Menjemur keripik tadi ya. Gak apa-apa, kan berbeda ya. Menjemur pakaian sama menjemur keripik berbeda. Ada lagi bisa untuk kendaraan tenaga surya atau mobil tenaga surya. Motor juga ada, Nana. Ada motor tenaga surya. Kereta api juga ada tenaga surya. Ya. Kendaraan atau mobil tenaga surya.
Seperti itu ya. Screenshot saja, di screenshot nanti ditulis sendiri ya. Nanti biar waktunya agak ini kan. Screenshot di HP-nya cekik, itu nanti ditulis sendiri di bukunya. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Ya memang sangat melimpah ya, karena ya memang sudah selalu ada ini matahari. Bisa diperbarui ya, Nak ya. Jadi kalau malam ya nanti pagi ya ada lagi mataharinya. Kemudian sore tenggelam, paginya lagi ada lagi gitu ya. Jadi selalu ada, dia selalu melimpah. Kecuali kalau mataharinya sudah rusak, tapi entah itu nanti kiamat kan mungkin masih sangat lama ya. Masih sangat lama, jadi ya masih bertahan terus matahari itu. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Oke, sebagai sumber daya alam, ini sekarang bahas jagung ini. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Oke, sekarang bahas jagung. Ini jagungnya diapakan ini? Dibakar ya? Sedang membakar jagung. Iya, Pak. Dibakar. Nah, misalkan kalian bisa mikir begini ya, kalian itu jualan jagung ya. Kalian jualan jagung. Kemudian yang beli banyak, terus kalian dipesan teman-teman kalian banyak. Aku beli jagungnya besok ya. Aku beli jagungnya buat sekarang. Aku buat jagungnya buat nanti arisan gitu. Jadi apa yang kalian lakukan nanti? Kalau permintaan jagungnya itu tinggi. Belanja jagungnya jadi makin banyak ya. Ambil jagungnya, kulaan di pasarnya itu nanti jadi makin banyak. Apa yang harus dilakukan agar permintaan itu terpenuhi? Seperti itu ya. Ya ambil jagung atau beli jagung yang lebih banyak gitu kan. Paham ya sampai di situ ya. Kalau misalkan kita dimintai ada permintaan banyak terus nggak dikulakkan lebih banyak ya nggak bisa memenuhi ya. Biasanya kita jualan jagung cuma 20 misalkan, 20 jagung. Tapi kemudian banyak pesanan untuk besok, terus ada yang beli lagi. Di hari yang misalkan hari Minggu habis 20 jagung. Kemudian hari Senin kok ternyata biasanya habisnya itu kita jualannya, misalkan Pak Malik jualannya ini dari siang ya, anggap aja mulai dari jam 10 ya. Dari jam 10 pagi biasanya itu habisnya sore. Kemudian di hari Senin misalkan buka jam 10 pagi, habisnya itu jam 12 siang itu sudah habis. Nah, itu biasanya hari Selasa, waduh, Senin kok tambah laris ya. Itu nanti kita hari Selasa itu pasti kita akan membawa jagung yang lebih banyak lagi. Misalkan bawa jagung 30. Barangkali lebih laris seperti hari Senin itu ya. Seperti itu ya. Paham ya itu ya. Jadi jagungnya jadi makin banyak. Jadi kita butuh jagung itu termasuk sumber energi yang perlu dilestarikan juga ya. Nah, di sini nih yang harus dibudidayakan. Nah, dibudidayakan ini agar jagungnya ini lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke. Yuk, baca kembali yuk. Biar nggak mulet-mulet ini, siapa yang mulet-mulet ini. Ketut Kanza ya, yang belum ini ya. Belum pernah kemarin kan ada. Yang tema 1 mohon maaf karena Pak Malik itu kemarin latsar ya. Jadi kalian belajari sendiri ya yang tema 1. Ketut Kanza itu paragraf, ingat ya paragraf itu apa ya? Nah ini dipisahkan paragraf ya. Paragraf yang pertama Ketut Kanza, ini paragraf pertama. Paragraf kedua, ini Pak Malik cari biar nggak yang hadir ya. Yang belum pernah ini siapa ya? Siapa? Namamu siapa? Prince ya? Prince Gabriel ya? Halo? Prince Gabriel belum pernah baca tak? Udah, Pak. Udah pernah. Udah pernah ya. Aziz Nuri ya? Aziz Nuri sepertinya yang tema 1 kemarin belum. Aziz Nuri ini ya?
Aziz Nuri, paragraf kedua. Paragraf ketiganya. Bening aja, bening ini. Namanya kebetulan di atas sendiri. Bening Nurvitasari. Nomor 3, Bening Nurvitasari. Terus paragraf keempat. Zahra Aulia deh. Paragraf keempat, Zahra Aulia. Suaranya ini ya. Yuk, dimulai dari Iketut dulu, yang lainnya matikan mic-nya. Iketut, nyalakan mic-nya. Oke, Pak. Ya, ayo Iketut. Halo, Iketut. Iketut, nyalakan mic-nya dulu. Halo, Iketut ada? Iya, Pak. Ya, ya. Sebentar. Oke. Halo? Ya, Pak. Sudah, Iketut. Kalau nggak ada bukunya di HP-mu tampil nggak? Dibaca di HP-nya saja nggak apa-apa. Halaman berapa, Pak? Ini halaman berapa ini berarti? Halaman 7. Halaman 7. Kalau di HP kekecilan ya? Halo? Iketut? Iya. Ya sudah. Ya, sudah. Ya, dimulai yuk. Indonesia Ya. memiliki sumber daya alam berlimpah. Ya. Itu disebut Ya. sumber daya alam karena berasal dari alam penduduk Indonesia tempat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya, lahan subur menghasilkan babi, padi, jagung serta tumbuhannya lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta lebih banyak memberikan
manfaat bagi masyarakat. Baik, terima kasih Ketut. Saya baik, Pak. Ya, sudah ya. Sekarang dilanjutkan 2 Aziz Nuri. Sumber daya alam terbagi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat gunaannya. Oke, dilanjutkan Bening Nurvitasari. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Oke, terima kasih. Lanjut Zara Aulia. Yang lainnya matikan mic-nya. Zara Aulia nyalakan mic-nya. Halo, Zara Aulia. Ya. Zara. Ya, ayo. Zara Aulia. Minyak bumi. Paragraf keempat, minyak bumi. Minyak bumi. Mas. Halo, Zara. Nyalakan mic-nya. Minyak bumi, emas, besi. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas untuk menghasilkan minyak bumi. Diperlukan waktu yang sangat lama, oleh sebab itu kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Baik, terima kasih. Nah, Nana, itu ada, jadi intinya dari bacaan kita ini ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, itu artinya itu selalu ada, ya, selalu ada lagi. Misalkan kayak air. Air itu nggak mungkin habis ya, karena ada hujan. Meskipun nanti kering, kemudian hujan lagi, berarti ada air lagi. Itu bisa diperbarui. Nah, sedangkan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalkan minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Nah, ini kan dari penggalian tambang, anak-anak ya. Suatu saat kalau sering kali digali ya nanti tambah berlubang, makin lama makin habis gitu. Jadi inilah yang perlu dihemat penggunaannya. Kita tidak boleh boros-boros. Nah, misalkan minyak bumi ini digunakan oleh kendaraan-kendaraan bermotor ya. Kalau dekat-dekat saja ya usahakan pakai sepeda atau jalan kaki ya. Juga mengurangi, kalau kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor itu juga membantu bumi ini untuk mengurangi emisi, jadi mengurangi suhu panas bumi nanti ya anak-anak ya. Nah, berdasarkan teks, tadi sudah dibaca teman-teman kalian, berikanlah masing-masing 3 contoh
sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ayo sekarang Nicholas, ayo apa tadi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Yang dapat diperbarui tadi apa saja? Air. Ya, yang dapat diperbarui terus air, terus yang dapat diperbarui apalagi? Sinar matahari. Sinar matahari, betul. Terus air, sinar matahari. Tadi apa lagi? Apalagi? Angin. Nah, angin itu kan ada terus ya, angin itu. Angin itu ada terus. Angin bisa digunakan untuk pembangkit listrik juga, yaitu tenaga listrik, tenaga angin. Kincir angin juga menggunakan angin. Itu selalu ada. Yang tidak dapat diperbarui. Prince Gabriel, ayo apa tadi? Yang tidak dapat diperbarui. Masih kesenang terus ya tahu. Ada tuh. Ayo. Ya. Yang tidak dapat diperbarui. Oh, yang tidak dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui. Besi. Ya, besi, betul. Emas. Nah, itu ya, di sini loh. Besi, emas, ya. Minyak bumi. Minyak Itu tambang ya. Tambang itu apa sih anak-anak? Tambang itu ya logam-logam itulah anak-anak. Ada emas, besi, baja, nikel, kuningan, ya. Itu barang-barang tambang, ya. Besi, emas, nikel, perunggu, barang-barang tambang. Nah, ini yang di luar teks itu tadi, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang di luar teks. Ya, kalau yang dapat diperbarui itu terbatas ya. Agak sulit ya kalau tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbarui banyak, yaitu nikel, nikel, baja. Ya. Oke, Pak Marek lanjut terus saja. Nah, tadi ada, kita sudah menyebutkan tadi, selain matahari, ayo kira-kira apa lagi? Ya, sumber energi di bumi. Ayo, selain matahari. Ayo, siapa yang bisa? Selain matahari, energi apa lagi yang ada di bumi ini, anak-anak? Tumbuhan. Listrik. Ya, itu tadi angin, betul. Air, hujan ya. Air, ya. Gampang saja. Hujan itu yang selalu ada di alam. Ya, ya, sumber energi makanan. Ya, betul sekali. Terutama yang dari alam ya, Nana ya. Terutama yang dari alam langsung seperti angin dan air, ya. Terutama yang dari alam langsung yaitu angin dan air. Udara itu angin itu udara yang bergerak ya. Angin adalah udara yang bergerak. Udara ini ya termasuk oksigen, karbon dioksida, hidrogen, itu udara ya. Udara, angin dan air. Nah, ini yang selalu ada di bumi. Udara ini termasuk apa ya? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selalu ada udara ini. Oksigen selalu melimpah di bumi ini ya. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Sekarang lagu menanam jagung. Ada yang bisa lagu menanam jagung ini? Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Tahu lagu itu ya? Jangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Tanahnya longgar, jagungku tanam. Ya, ini yang 5131 ini apa, Nana? 5131. Panjang pendeknya. Not angka ya namanya ya. Ini namanya not angka. Kalau kalian punya piano, kalian kasih angka 5131, ini kalian bisa mainkan. 5131 tinggal. Sol ya, sol, do, mi, do. Sol itu 5, do, mi, do. Nanti kalau kita sebenarnya enak tatap muka ya.
Pak Melek ajarin juga nanti mainnya. Oke, berikut adalah urutan tinggi, rendah, nada. Lah, anak-anak, kalau di not angka, kalian menemukan, ya ini yang rendah ya. Inilah ada titik 1 kecil, lihat di buku kalian. Ada nggak titik yang kecil ini? Nah, ini berada di oktav paling rendah. Nah, ini nanti naik ke kanan. Ini mainnya ke kanan ya. Jadi arahnya ke kanan. Ya, main pianonya ini loh. Misalkan ada piano itu ke kanan. Jadi habis ke kiri, ini jempolnya misalkan, jempolnya terus ini jari tengahnya itu ke do. Nah, ini ke kanan lagi, kembali lagi ke kirinya sedikit. Ke kiri lagi, gitu ya. Namanya tinggi, rendah, nada, ya. Kalau ada tanda not angka di bawah ini reda. Jadi begini baca. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu ya. Jadi semakin tinggi, semakin tinggi. Birama lagunya ini 4/4 artinya adalah ketukannya. Ya. Jadi ketukan itu mengatur tempo lagu. Ayo kawan kita bersama. Setiap lagu itu ada yang sama sih, ada yang berbeda. Jadi misalkan lagu yang tempo cepat nanti biramanya ada ketukannya yang berbeda. Misalkan lagi hey tayo beda dengan ayo kawan kita bersama. Kalau ayat hey tayo kan lebih cepat ya. Hey tayo dia bisa lebih cepat ya. Lebih cepat daripada lagu menanam jagung tadi. Nah, itu pentingnya dari ketukan ya. Untuk mengatur tempo nada itu. Nah, terus di nada ini anak-anak, nah ini 1 ketukan ya, seret gini. Jadi lebih cepat nanti mainnya. Kita bersama itu teng 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 teng, nanti lebih cepat. Menanam jagung di kebun kita lah. Setiap ada nada gini, itu lebih cepat. Nah, bandingkan dengan ini. Ayo kawan. Nah, ya, kalian rasakan sendiri. Ayo kawan, jedanya kan lebih panjang. Kita bersama. Nah, ma-nya agak panjang. Menanam jagung loh, cepat kan? Di kebun kita. Lah ini baru nggak cepat lagi. Ambil cangkulmu, cepat ya. Ambil cangkul, ini cepat. Lah ini yang ada seret-seret ini lebih cepat. Kalau dimainkan di piano itu gerakan jarinya lebih cepat. Gitu. Ya, paham ini? Ada tanda seret di not angka ini lebih cepat. Nanti pertemuan besok aja Pak Malik mainkan ini ya. Jadi biar bisa kerasa kecepatannya ya. Ayo kawan, ini nggak cepet. Nah, ini nggak ada seretnya. Kita bersama. Nah, ini cepet kan? Kita bersama. Nah, ini menanam jagung di kebun kita. Nah, ini nggak ada seretnya. Ambil cangkulmu. Mu-nya ini panjang. Mu. Ambil cangkul ini cepet kan? Ambil cangkulmu. Nah, ini cepet lagi. Kita bekerja. Jemu. Cangkul yang dalam itu artinya seperti di sini menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan dari tak gini dari makanya yang lebih cepat. Masing-masing 1/8 ketukan. Cobalah dengan gurumu untuk menyanyikan notasi lagu menanam jagung sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada.